Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Tolak penghitungan suara ulang, masa pendukung calon legislator di Lombok Barat mengamuk di kantor KPU. Pemuda asal Lombok Timur diringkus polisi karena menyelundupkan narkotika melalui bandara. Stabilkan harga bahan pokok, pemerintah daerah impor ribuan ton beras dari luar negeri. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Masa dari perwakilan simpatisan calon legislator asal Desa Mereja, Kecamatan Sekotong, mengamuk di depan kantor KPU Lombok Barat Rabu siang. Mereka menolak digelarnya penghitungan suara ulang oleh KPU setempat karena dituding tidak transparan. Ingin menghentikan penghitungan, massa merangsek masuk dengan merusak gerbang kantor KPU dan terlibat saling dorong dengan polisi. Sejumlah pengunjuk rasa kemudian ditangkap polisi karena dinilai menjadi provokator yang memicu keributan. Selain meminta massa tertib dan menghormati penghitungan suara ulang, polisi juga memperketat pengamanan dengan menambah personel. Mendekat secara humanis, kami jelasin karena ini yang bisa masuk cuma saksi dan saksi yang menggunakan edikat. Kalau selain itu tidak boleh masuk. Demi kelancaran semua. Apa keinginan massa tadi itu? Masanya cuma mengetahui hasil pengumuman aja. Ini kan masih dalam tahap penghitungan. KPU memastikan penghitungan suara ulang tetap digelar meski mendapatkan penolakan. Kalau kemudian ada yang melakukan aksi, itu kan sebagai bentuk hak mereka dan tentu kita hargai. Tapi kami juga menganggap itu hal biasa, dan saya kira tugas kami sudah jelas. Perintah dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu juga sudah sangat jelas dan itu sudah kita sosialisasikan. KPU Lombok Barat melaksanakan penghitungan suara ulang di 83 TPS di 2 kecamatan berdasarkan putusan MK nomor 21 tahun 2024 yang mengabulkan gugatan calon legislator bernama Abu Bakar Abdullah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat menggelar penghitungan suara ulang di puluhan tempat pemungutan suara pada Rabu siang. Ini dilakukan khusus untuk suara calon DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera di 2 kecamatan yakni Sekotong dan Lembar. Penghitungan itu untuk melaksanakan putusan MK nomor 21 tahun 2024 atas keberatan calon legislator dari Partai PKS bernama Abu Bakar Abdullah. Penghitungan suara ulang sebagai solusi untuk menjawab kecurangan yang diduga terjadi di puluhan TPS di 2 kecamatan. KPU menggunakan 5 panel perhitungan secara terbuka. Dihadiri 5 saksi dari partai, pengawas pemilu, serta aparat keamanan. Mudah-mudahan bisa selesai pada hari ini, sehingga harapan kami juga agar rekapitulasi tingkat kecamatan bisa kita lakukan pada hari ini, kita tuntaskan pada hari ini. Mengenai teknis panelnya, itu ada 5 panel, karena putusan MK juga memerintahkan kami. Jadi masing-masing panel ini diisi oleh masing-masing anggota KPU-nya. Di situ memang ada perubahan angka tapi tidak signifikan. Ada kemungkinan waktu penaruhan surat suara yang sah dan tidak sah tidak diatur sedemikian rupa sehingga ada percampuran. Tapi kan menurut undang-undang bahwa yang dihitung ulang ini adalah surat suara yang sah, sehingga kami tidak bisa protes. Yang kami hanya jalankan adalah apa yang sesuai dengan undang-undang.
Penghitungan suara ulang dijadwalkan selesai dalam 1 hari yang dilanjutkan dengan rekapitulasi ulang tingkat kecamatan dan kabupaten. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memetakan 9 wilayah rawan kekeringan akibat kemarau di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 9 wilayah tersebut meliputi Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Kota Bima, dan Kabupaten Bima. Petugas juga mulai mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak berdasarkan laporan warga di setiap wilayah. Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada bulan Juli hingga Agustus mendatang. Kami mengadakan rapat koordinasi kekeringan se-kabupaten kota. Kami mengundang BPBD kabupaten kota untuk kami dorong agar status siaga darurat kekeringan atau tanggap darurat dapat diterbitkan oleh bupati, kepala daerah, wali kota untuk melaksanakan kegiatan mitigasi atau kegiatan bantuan air bersih atau kegiatan yang dilakukan untuk membantu masyarakat pada saat musim kemarau saat ini. Ya, jadi memang kondisi kemarau yang tahun ini, meskipun sekarang kondisinya sudah tidak El Nino, sudah dalam kondisi normal, tetapi kita masih cukup dipengaruhi oleh kondisi El Nino yang terjadi kemarin. Artinya El Nino yang kemarin itu mengakibatkan musim hujan menjadi terlambat, kemudian durasi musim hujannya juga lebih singkat dari normalnya, sehingga meskipun sekarang kondisinya normal, tetapi durasi musim kemarau tahun ini kami prediksi akan lebih pendek dibandingkan dengan normalnya, karena ada potensi terjadi La Nina. Selain mengimbau warga menghemat air, BPBD juga mengajak seluruh OPD dan instansi terkait bersinergi mengatasi dampak kekeringan. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Puluhan petani di Desa Persiapan Kidang Baru, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah, kesulitan mengairi tanaman tembakau mereka memasuki musim kemarau. Hal itu disebabkan keringnya irigasi dan tidak adanya hujan sejak sebulan lalu, yang menyebabkan tanaman layu dan terancam gagal tumbuh. Untuk menyiasatinya, mereka memompa air sungai yang berjarak 200 meter dari lahan pertanian. Akibatnya, petani harus mengeluarkan biaya ekstra karena harus membeli BBM dan mempekerjakan orang lain untuk mengontrol penyaluran air ke lahan persawahan. Bagus, enak kita tanam tembakau kan. Tapi ini tidak ada air. Itu dapat air dari mana itu? Air itu cuma dari bawah, cuma kita ngantri air. Nyedot ya? Nah, nyedot. Berapa meter Pak jalan? 150. Itu Setiap kapan nyedot Pak air? sekali seminggu dah. Sekali seminggu. Kalau untuk air sehari-hari tembakau gimana? Kalau air sehari-hari tidak ada. Tidak ada. Kesulitan ya? Kesulitan air. Ya. Ini semua pertanian kan. Yang saat ini tanam tembakau? Irigasi di sini yang mengairi adalah di P3A. P3A Demung Pedalaman dan Sinar Lancar. Ya. Sumbernya dari anu ya? Dari Marong ke Batu Ngapah. Jurang Sate ya? Ya, Jurang Sate. Tapi kalau kita melihat nih kondisinya air itu tidak sampai ke sini. Ya, karena curah hujan yang kurang sekarang di sini kan, sehingga irigasi ini kurang airnya, ya. Kurang curah hujan yang kurang. Petani berharap pemerintah daerah segera mencarikan solusi yang nyata untuk menyelamatkan tanaman tembakau mereka. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.